Bismillahirrahmanirrahim. الحديث الثامن عشر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shallal isya'a fi jama'atin barang siapa yang salat isya berjamaah faka'annama maka seolah-olah dia itu qama qiyamul lail tahajud nisfal lail separuh malam wa man shallal isya wa man shallal subha fi jama'ah barang siapa yang salat subuh berjamaah faka'annama shallal laila kullah maka seolah-olah dia telah salat malam semalam suntuk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menghasung kita untuk salat isya dan salat subuh berjamaah. Dan ini kata-kata berjamaah bagi wanita bisa dilakukan di rumah, meskipun boleh juga dilakukan di masjid. Adapun untuk laki-laki, maka hendaklah melakukan jamaahnya di masjid, karena laki-laki diwajibkan untuk datang ke masjid untuk salat jamaah, menurut pendapat sebagian ulama rahimahumullahu ta'ala. Fadilah menghadiri salat jamaah isya adalah pahalanya seperti salat malam semalam suntuk, separuh malam. Sementara kalau besoknya kita lanjutkan dengan salat subuh, maka kita mendapatkan pahala salat malam semalam suntuk. Jadi salat isya seolah-olah separuh malam, salat subuhnya seolah-olah separuh malam. Nah, digabung menjadi semalam suntuk. Demikian menurut penjelasan sebagian ulama. Sebagian lagi memahami tidak begitu. Salat isya saja itu adalah pahalanya seperti salat malam setengah malam. Adapun salat subuh saja, maka pahalanya seperti salat malam semalam suntuk. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang terbanyak saja. Karena itu sangat rugi orang yang salat isya dan salat subuhnya tidak berjamaah, karena mereka sudah melenyapkan atau menelantarkan pahala yang sangat banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mampu sholat separuh malam? Separuh malam itu sama dengan 4,5 jam. Daripada isya sampai dengan subuh itu ada 9 jam. Apakah kita mampu sholat malam 4,5 jam? Kita tidak mampu. Apalagi sholat malam 9 jam, tidak mampu. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita dengan cara kita melakukan sholat subuh dan isya berjamaah. Dan itulah rahasianya kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang nanti akan datang insyaallah taala. Beliau mengatakan walau ya'lamuna ma fihima, kalau orang-orang munafik mengetahui fadilah yang ada pada salat isya dan subuh, la atauhuma walau habwa, sungguh mereka akan mendatangi dua salat tersebut, yaitu berjamaah di masjid, meskipun harus merangkak. Ini hadis muttafaqun alaih. Nah, apa yang ada pada keduanya? Yaitu fadilah yang besar. Fadilahnya apa? Fadilahnya tadi, pahalanya seperti salat malam semalam suntuk. Kita ambil beberapa faedah dari hadis yang ke-18 ini. Faedah yang pertama, rawi hadis ini adalah Utsman bin Affan. Dia dijuluki Dzun-Nurain, mempunyai dua sinar karena dia menikahi dua putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Adapun anak Nabi yang lain, Fatimah dinikahi oleh Ali, kemudian Zainab dinikahi lagi oleh kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, sehingga Allah memberikan pahala yang banyak dengan amalan yang sedikit. Salat isya berjamaah berapa menit? Paling-paling 15 menit. Itu pahalanya seperti salat tahajud 4,5 jam. Salat subuh paling-paling 15 menit, pahalanya seperti salat semalam suntuk 9 jam. Nah, ini kalau kita lakukan salat isya dan subuh secara berjamaah. Kemudian hadis ini sekaligus menunjukkan juga bahwa pahala itu dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika amalannya berat. Salat subuh berat ini karena masih waktu ngantuk. Salat isya berat ini karena sudah waktunya sebagian orang sudah pada ngantuk ya. Waktunya sebagian orang sudah lelah, pengen tidur.
tapi dia dipaksa untuk datang ke masjid untuk salat, maka pahalanya menjadi besar dengan sebab beratnya perbuatan tersebut. Karena itu hadis ini sebenarnya semakna dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna laka minal ajri, engkau akan mendapatkan pahala ala qadri nasabiki, sesuai lelah kamu, wa nafaqati, dan sesuai dengan nafkah yang kamu keluarkan di dalam ibadah tersebut. Hadis riwayat Hakim, derajatnya sahih. Kita lanjutkan hadis yang ke-19, al-haditsu tasi' asyar. An Buraidah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, basyir, berilah kabar gembira, al-masya'ina, orang-orang yang selalu berjalan, fi dhulam, di dalam kegelapan, ilal masajid, menuju ke masjid-masjid, bin nurit tammi, dengan sinar yang sempurna. Kapan itu? Yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan fadilah berjalan menuju ke masjid untuk salat Isya dan salat subuh berjamaah. Jadi yang dimaksud fi dhulam, dalam kegelapan, ini adalah salat Isya dan salat subuh. Dan hadis ini masih berlaku meskipun sekarang ini Isya dan subuh kita sudah mendapatkan sinar lampu yang terang benderang. Kalau zaman dulu di masa Nabi SAW, jalan-jalan betul-betul gelap gulita, tidak terlihat siapa yang lewat. Kecuali kalau kita dekati orangnya, kemudian kita tempelkan wajah kita dengan wajah dia, nah baru terlihat ini adalah fulan. Nah, maka meskipun sekarang sudah banyak penerangan, hadis ini tetap berlaku karena yang namanya Isya dan subuh itu tetap suasana gelap ya, meskipun ada lampu-lampu tapi suasana di langit juga masih gelap. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, disyariatkannya basyir, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mendapatkan kabar gembira. Karena hal ini termasuk sururun tudkhiluhu ala muslim, termasuk menyenangkan hati seorang muslim, dan menyenangkan hati seorang muslim termasuk amalan yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan pada hatinya orang muslim. Berarti bisa jadi sebaliknya ya. Amal paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memasukkan kemurkaan atau kebencian atau kedongkolan ke dalam hatinya seorang muslim. Maka hati-hati, jangan kita menyakiti hati seorang muslim. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Faedah berikutnya, kata-kata al-masya'in artinya orang yang selalu berjalan, tidak hanya berjalan ya. Karena di sini ada tasydid, dan tasydid ini menunjukkan mubalaghah, yaitu dahsyat, maka maksudnya adalah orang yang selalu berjalan. Jadi dia continue untuk melakukan sholat berjamaah Isya dan subuh di masjid. Nah, kalau Isya dan subuh saja di masjid, apalagi sholat yang lainnya pasti di masjid karena lebih ringan. Maka hadis ini secara tidak langsung menghasung kita untuk continue dalam beramal. Dan fadilah continue sudah pernah kita bahas, bahwa kalau kita melakukan suatu amalan secara continue, maka suatu saat ketika ada udzur kita tidak bisa melakukannya, pahala tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang sakit misalnya, biasanya membaca Al-Quran satu hari satu juz, maka kita tidak mampu membaca pada hari tersebut kecuali satu halaman. Ini sudah mendapatkan pahala satu juz dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, sinar yang sempurna. Ini adalah sesuatu yang sangat kita perlukan dan paling kita perlukan di akhirat kelak. Karena kalau kita tidak punya sinar, bagaimana mungkin kita bisa melewati jembatan di atas neraka jahanam yang sangat gelap gulita dan sangat tipis sekali. Lebih tipis dari sehelai rambut dan lebih tajam daripada sebilah pedang, sebagaimana sampai riwayatnya kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini Rasulullah mengatakan bin nurit tam, sinar yang sempurna. Artinya ada orang-orang yang mendapatkan sinar tapi tidak sempurna. Sebagaimana orang-orang munafik, asalnya mendapatkan sinar, tiba-tiba sinarnya padam. Maka mereka mengatakan, "Ungzuruna naqtabis min nurikum." Tolong kami ditunggu wahai umat Islam. Kami ingin mengambil dari sinar kalian. Maka kemudian disuruh mereka mencari sinar di belakang sana. Tapi setelah itu dibuat pagar pembatas antara muslim dengan kafir, dengan munafik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mampu untuk mendapatkan sinar.
Karena itu hadis ini mengingatkan kita tentang kalam Allah di dalam Al-Quran pada surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Allah mengatakan, yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Di akhirat kelak, orang-orang yang beriman itu sinar mereka berjalan di depan mereka dan juga di bagian kanan mereka. Yaqulun, mereka sambil mengatakan, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Rabb kami, sempurnakan untuk kami sinar kami. Ampuni kami, Engkau maha kuasa terhadap segala sesuatu. Nah, ini orang-orang beriman, disempurnakan sinarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya sinar kita sempurna di akhirat kelak sehingga kita bisa selamat dari neraka, masuk ke dalam jannah. Gimana caranya? Ini masyain ya, berjalan selalu menuju ke masjid dalam kegelapan malam, yaitu salat Isya dan salat subuh. Terutamanya para laki-laki ya. Kalau wanita bebas boleh melakukan, boleh di rumah dan di rumah lebih utama. Demikian juga termasuk supaya kita mendapatkan sinar adalah hadis yang terkenal, tidak usah kita tampilkan karena terkenalnya ya, fadilah membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat akan mendapatkan sinar dari Allah Subhanahu wa taala, sinar selama 1 pekan. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.